Belajar kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kita bisa kumpul-kumpul lagi di sini di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, di sini udah ada di layar kalian sudah bisa lihat ada Hascela, teman kita di One and Only. Hai guys. Hai. Dan juga saya Brenda Jane. Gimana Cela kabarnya? Kalau kabar aku ya gitulah, baik-baik saja. Kita flat aja ya. Flat aja. Baik-baik, sehat-sehat ya, puji Tuhan, nggak sakit. Tapi sekarang kali ini aku lagi semangat banget nih karena semangat banget tapi nggak lesu ya. Karena semangat itu dalam tubuh kita ya, say. Gitu. Oke. Terus cerita Alkitab apa lagi yang akan kita bahas minggu ini? Nah, tapi sebelumnya kita lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas nih. Aku mau kasih tahu kalau misalkan akan ada kuis berhadiah tentunya seperti biasanya. Seperti biasanya. Tapi tetap spesial karena spesial. Hadiahnya kayaknya beda-beda ya. Kita nggak tahu juga. Kita nggak dikasih tahu. We never know. Karena kan namanya juga hadiah. Ya. Jadi surprise. Jadi kalian harus pantengin terus. Karena kuisnya akan ada pertanyaannya akan ada di akhir segmen. Nah, terus pertanyaannya ini nyambung sama cerita Alkitab kita sepanjang 1 minggu ini. Jadi teman-teman gak boleh skip. Jangan skip. Oke. Jadi apa? Lanjut ya. Aku jadinya kita bentrokan terus ya. Iya, bentrok terus. Kalau gitu Kak Brenda. Aku kan udah gantian. Oke. Nah teman-teman, minggu ini kita akan belajar pada triwulan triwulan ini sama. Iya sih. Dengan tema yaitu kebebasan tanpa batas. Pelajaran ke-9 dengan judul Bukan Cinta pada Pandangan Pertama. Aduh. Dimana intinya apa, Cela? Dimana inti dari pelajaran ini adalah Yesus merasa lebih baik berada di tengah-tengah orang berdosa daripada dalam ruangan yang dipenuhi dengan orang-orang yang disebut benar dan mulia. Sesungguhnya dia mencari mereka. Oke, sekarang kita udah mulai masuk ke pelajarannya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Nah, si Lewi ini lagi duduk di rumah cukai. Terus Yesus datang, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Setelah itu, Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, lalu mereka berkata, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Setelah itu, orang-orang Farisi itu berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dan ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun menggoyangkan secari kain dari baju yang baru
untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang. Jadi akan terbuang sia-sia. Dan kantong itu pun akan hancur. Nah, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru juga. Dan tidak seorang pun telah minum anggur tua dan ingin minum anggur yang baru. Sebab dia akan berkata, anggur yang tua itu yang baik. Wah, keren banget ya ceritanya. Aku jadi penasaran, pengen tahu lagi nih cerita selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita akan kembali lagi mencari tahu apa maksud dari pelajaran kita ini. Betul. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan Profesor Corner dalam segmen Apakah kamu tahu? Halo sahabat Cornerstone semua. Di kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita kali ini. Nah, apakah kamu tahu pada zaman Yesus, pemungut cukai sangat dibenci oleh orang Yahudi. Bahkan lebih buruk lagi pada orang Yahudi yang menjadi pemungut cukai. Mereka dipandang sebagai pengkhianat dan tidak akan ada orang yang mau menerima mereka. Karena itulah ketika Yesus menerima pemungut cukai, begitu banyak orang Yahudi merasa tidak senang. Bahkan sekarang ini pemungut cukai dipandang pada sisi yang buruk. Pekerjaan mereka adalah pemungut pajak yang tidak dibayar dari orang maupun juga perusahaan. Bagaimanapun, siapa yang benar-benar suka dengan IRS atau agennya? Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Dan jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection tentunya menjadikan pelajaran Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata kamu. Betul. Nah, saat ini kita akan membahas pelajaran ke-9. Ya, judulnya tadi kita udah tahu ya, bukan cinta pada pandangan pertama. Aduh. Dan ayat intinya sepanjang minggu ini kita akan baca sama-sama di Matius 9 ayat 10 dan 11. Matius 9. Matius 9 ayat 10 dan 11. Siapa baca? Kamu aja. Oke. 10-11 ya, nggak salah. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, dan setelah itu kita juga akan membaca sekilas cahaya yang terdapat di Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 293. Oke. Boleh dibaca. Sebentar ya, teman-teman. Pelajaran ke-9, coba yang mencari. Kita cari dulu. Agak ini ya. Nih. Oke, boleh tukeran, sorry. Tukeran. Udah, lanjut. Oke. Seluruh kehidupannya dikorbankan untuk menyelamatkan dunia. Baik di saat berpuasa di padang pencobaan, atau ketika makan sehidangan dengan pemungut-pemungut cukai pada pesta Matius, ia memberikan kehidupannya untuk menembus yang hilang. Bukan dalam duka cita yang malas, atau dalam pengorbanan badani, dan di hadapan orang banyak, roh penyerahan yang benar itu dinyatakan, tetapi haruslah ditunjukkan di dalam penyerahan diri, di dalam kerelaan hati yang menjalani Allah dan sesama manusia. Oke. Nah, di segmen ini, tadi kita udah sama-sama lihat ya. Kalian juga udah bisa lihat dong di layar. Telah hadir bersama dengan kita.
Pendeta Benny Tambunan, the one and only pendeta kita. Shalom Pak Pendeta. Gimana kabarnya pendeta? Baik-baik. Baik-baik. Kalian juga ya, sehat ya? Sehat-sehat dong. Gimana Kak Brenda, sehat? Sehat. Oke, lanjutin Cela. Oke. Nah, jadi Pak Pendeta, di segmen kali ini banyak banget yang mau kita tanyain sehubungan dengan pembahasan yang udah kita baca di awal segmen. Dari awal tuh aku udah baca kayaknya jujur bingung ya, maksudnya apa. Ini maksud pelajaran ini kita agak bingung agak sebenarnya. bingung. Tapi nggak apa-apa. Karena kita punya Pendeta Benny Tambunan. yang akan menuntun kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Betul. Nah, Jadi, langsung aja Pak Pendeta. kita agak bentrok terus dari tadi. Jadi pertanyaan pertama kita langsung masuk. Kenapa menurut pendeta orang Farisi ini sangat marah ketika melihat Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai? Iya, pemungut cukai kan zaman dulu tidak, zaman sekarang juga lah ya. Tidak disukai ya. Tidak disukai karena kan pungut pajak ya, kan pungut pajak. Jadi mereka tidak begitu disukai dan dianggap bahwa ini lebih banyak menekan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam perdagangan mereka, dalam perekonomian mereka, sehingga mereka tidak begitu menyukai orang-orang pajak tersebut ya. Jadi orang-orang pemungut cukai ini tidak disukai. Nah, Yesus yang mereka anggap ya katanya ini akan memerintah dan sebagainya, kok tiba-tiba kok bahkan makan dengan pemungut cukai yang pada waktu itu sedang pesta ya, sedang pesta diadakan itu, dan dia juga berada di sana. Jadi mereka sangat marah karena Yesus melakukan akan hal itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta, sebelum Pak Pendeta menjawab, aku mau Kak Brenda yang ngejawab. Ini kalau udah mulai begini mulai singkat aja jawabnya. Tapi selanjutnya, ini karena nggak susah-susah banget lah. Nah, menurut Kak Brenda, kenapa pemungut cukai itu sangat dibenci? Ya, tadi sudah dapat bocoran dari pendeta. Karena itu biasanya menekan pemungut cukai ini kan pungutin pajak. Iya. Nah, berarti mereka biasa tuh dia merasa tertekan. Yang tadi pendeta bilang kan menekan kehidupan mereka jadinya. Terus juga rata-rata kayaknya pemungut cukai itu ya nggak tahu ya. Kayaknya masih sampai sekarang mungkin kasar-kasar gitu. Jadi banyak yang nggak suka lah ya. Banyak yang nggak suka. Selain caranya, terus juga ya nggak tahu ya pendeta mungkin penampilannya dulu juga sangar. Kita nggak tahu. Terus ya kira-kira dari penampilan itu, terus cara mereka minta juga kasar. Begitu. Karena ini semua berhubungan dengan duit ya Pak Pendeta. Iya. Ya kan? Kan banyak ada kita pada berapa yang dari pungut cukai kan. Biasanya memang ya namanya cukai ya mereka pungut pajaknya. Kan, terus biasanya lebih dilebihin gitu ya, iya, mintanya lebih. Kayaknya lah ya. Korup ya. Pada restoran-restoran. Ya, tapi intinya bahwa mereka tidak disukai oleh karena sifatnya juga sedikit memaksa, bahkan dengan kekerasan juga mereka mau untuk melakukannya. Gitu. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah menurut pendeta si Lewi yang tadi kita sebutin ini merasa sangat tidak berharga ketika Yesus mengatakan ikutlah aku? Orang lain mungkin merasa bahwa dia tidak berharga, tapi Yesus melihat yang ada di dalamnya, ada masa depannya yang bisa untuk membantu dalam pekerjaan ini. Karena Lewi itu begitu dikatakan ikutlah aku, dia mau kan mengikut Yesus. Jadi dia memanggil, atau Yesus memanggil Lewi itu dalam suasana mereka juga akan mengadakan pesta dan lain sebagainya. Dan pekabaran itu juga sampai kepada pungut cukai yang hadir di pesta itu. Jadi bukan hanya Lewi ayo ikut, Lewi ya udah langsung ikut, tidak juga. Ya, jadi pada waktu Yesus datang ke pesta itu juga, maka mereka lihat dan apa yang Yesus lakukan, dan banyak referensi lain mengatakan di antara pungut cukai itu banyak juga yang menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta, apa yang Yesus lihat ketika pertama kali dia melihat Lewi? Kan ada mungkin something special mungkin dari si Lewi. Yang suka lihat ini. Mungkin orang lain lihat apa sih pemungut cukai ya. Ini kan orang yang begini, bla begitu, bla bla banyak lah kekurangan. Disebutin. Tapi Yesus kan melihat bahwa ini
orang penurut gitu ya. Iya, dari awal Tuhan Yesus ngajak aja dia udah mau ya. Dia langsung mau pada waktu diajak ikut mau, dan jangan lupa dia punya pengaruh kan ya. Iya. Sebabnya dia buat pesta di rumahnya yang banyak mengundang orang-orang pemungut cukai juga ya, yang datang ke rumahnya, jangan orang-orang lainnya. Jadi dia punya pengaruh. Jadi pada waktu dipanggil dia orang yang penurut, dia juga ya sudah dia ikut jadi dia tidak memikirkan nanti penghasilan saya hilang dong, nanti ini saya hilang dong ya. Dia tidak, pada waktu dipanggil ya dia ikut aja langsung ikut. Tapi sebenarnya Pak Pendeta, Lewi ini tahu nggak sih siapa itu Yesus? Dia tahu siapa Yesus ya. Segininya dia tahu karena Yesus kan sudah dalam perjalanan berikutnya kemudian sampai kepada dia untuk manggil dia. Jadi pada waktu panggilan itu ada juga, maka dia ikut aja gitu loh. Tak meninggalkan segala sesuatunya. Oh, oke. Nurut ya? Iya. Kita kalau dulu paling masih mikir dulu. Iya. Berarti memang sebenarnya Lewi ini yang kayak Tuhan Yesus bilang, Yesus tuh sebenarnya nggak ngelihat orang tuh dari sisi yang ininya aja. Mungkin dia langsung lihat tahu. Ya kalau kita kan melihat dari sisi orang ini berteman juga, kita ini baik nggak ya? Ini enggak ya? Ini menguntungkan kita apa enggak? Ini bikin susah kita apa tidak? Dan lain sebagainya. Bagi Yesus kan tidak melihat tekanan bahwa orang ini bisa untuk jadi murid, orang ini mau jadi orang yang penurut, maka dia panggil dan sambutannya juga sambutan yang baik. Oke. Karena don't judge a book by its cover. By its cover. Yes. Oke. Terima kasih Pak Pendeta sudah menjawab pertanyaan yang udah kita kasih ke Pak Pendeta. Ngejawab banget, ngebantu karena tadi seperti yang kita bilang kita udah bingung-bingung ya apa maksud dari cerita itu. Oke, sudah mulai menangkap nih. Jadi teman-teman yang ada di rumah dan yang ada yang di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan bahas lebih lanjut lagi ceritanya. Tapi kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Jadi perkenalkan, nama saya Bridget Chelsea atau biasa dipanggil Chelsea dan asal saya dari SMA Makarios. Nama aku Grita Miska, biasa dipanggil Miska, dan aku asalnya dari SMA Kristen Makarios. Ya, perkenalkan, nama gue Gerald, asalnya dari Sekolah Kristen Makarios, SMA. Kenalkan, nama saya Jessie Julianka, saya biasa dipanggil Jessie, atau sekolah dari SMA Makarios. Kalau gue sih bang, lagi ibadah terus ada orang pemungut cukai, tergantung sih. Kalau dia mau beribadah juga, ya kenapa harus dilarang gitu kan? Mungkin dia, memang setiap orang pasti punya sisi berdosanya gitu. Kita semua manusia pendosa. Hey, that's pretty good. Tapi kalau gue lagi ibadah dia minta-minta, ya pasti gue emosi juga lah. Siapa yang gak emosi kan? Sedangkan gue di warteg aja kalau dipalakin pasti, buset lu, gue lagi makan gini lu nggak ngeliat, gila dah. Nggak sopan lah istilahnya. Tapi kalau misalnya dia mau beribadah ya filosofi gue tuh kalau lu nggak ada masalah sama gue nggak bakal ngericuhin lu juga. Jadi intinya kalau lu chill gue chill gitu. Itu dari jawaban dari gue. Pertama, tanpa memikirkan apakah pemungut cukai ini tujuan ke tempat ibadah itu untuk apa, kayaknya saya bakal berposisi netral gitu. Walaupun orang-orang di sekitar saya membenci orang ini, tapi saya harus mengetahui dulu tujuan pemungut cukai ini ke tempat ibadah, apakah dengan niat baik atau buruk. Oleh sebab itu, pastinya posisi saya pertama itu netral, jadi tidak membenci dia juga, atau tidak mengasihi dia juga, karena saya tidak tahu kan tujuan dia kesini itu apa. Seperti yang kita tahu juga, ada murid-murid Yesus juga yang backgroundnya dari pemungut cukai. Jadi kalau misalkan dia ke situ dengan niat yang baik untuk beribadah, pasti dari sana mungkin saya bisa membantu dia untuk meningkatkan imannya lebih jauh lagi. Mungkin kalau misalnya aku di situasi itu, sebenarnya sih tergantung orang itu mau ngapain ya, tergantung pemungut cukainya mau ngapain. Kalau misalnya dia cuma mau datang, mungkin mau tanya terus mau tanya-tanya jalan mungkin, atau mau ngobrol, ya aku sih pasti ya ngobrol juga gitu, walaupun dia seorang pemungut cukai dan walaupun dia dibenci banyak orang gitu. Dan kalau misalnya itu kan di situ mungkin saya sedang beribadah gitu, dan mungkin datang pemungut cukainya, mungkin dia bisa nanya-nanya kalau misalnya dia ngapain gitu, nanya-nanya
ya mungkin aku juga bisa ngasih tahu tentang kayak apa yang sedang aku lakukan, terus tentang kepercayaan aku gitu tuh. Dan mungkin kita bisa kayak nanya-nanya gitu, ngobrol, mungkin bisa nanya pendapat dia, kenapa dia jadi pemungut cukai. Terus aku bukan bakal jauhin dia sih, tapi lebih kayak ngobrol sama dia gitu. Bagaimana situasinya dulu kalau emang di saat ibadah terus dia datang dengan niat baiknya dia, dengan tujuan baiknya dia datang buat beribadah juga, ya kenapa harus dibenci juga? Kalau misalkan dia datang di saat ibadah terus dia membuat kekacauan di situ, dia membuat keributan yang mengganggu acara ibadah itu, ya patut untuk dibenci juga, dimarah lah gitu. Jadi tergantung situasi aja kalau dari saya. Kalau emang situasinya mendukung untuk tidak membenci, ya kenapa harus membenci? Udah. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi itu dia tanggapan dari teman-teman Cornerstone kita. Menarik. Tentunya sangat menarik banget ya. Tapi gak terasa diskusi kita sudah mau berakhir. Karena tentunya kalau misalkan udah teman-teman kita memberikan tanggapan, artinya sudah mau habis segmen yang akan kita bahas. Baiklah, Pak Pendeta Benny bisa berikan kesimpulan terkait dalam pembelajaran kita pada saat ini. Ya, pelajaran kita yang mengambil judul bukan cinta pada pandangan pertama, bahwa Yesus memanggil Lewi untuk menjadi muridnya, bukanlah hanya sebatas bahwa oh lihat kemudian dia ikut. Tidak demikian. Memanggil Lewi walaupun dengan latar belakangnya yang menurut pada waktu itu latar belakang yang tidak baik, tapi Yesus tidak melihat akan hal ini saja. Yesus melihat bahwa dia adalah seorang penurut. Itu sebabnya Yesus mengajak dia untuk menjadi murid. Dan sambutan daripada Lewi adalah dia mengikut. Dia tinggalkan semuanya, dia tinggalkan semua penghasilan dan gaya hidupnya yang entah bagaimana pada zaman itu. Dia tinggalkan, dia dengan senang hati mengikut kepada Yesus. Jadi tidak melihat kepada hanya sebatas siapa dia, bagaimana dia, tapi memang Yesus melihat jauh ke depan apa yang bisa dilakukan oleh Matius dalam pekerjaannya. Kemudian Lewi juga melihat bahwa dia mengikut Yesus dengan apa adanya untuk dibentuk menurut apa yang Allah inginkan. Jadi sambutan itu ada, maka itu pun akan menjadi satu kebiasaan dalam gaya hidupnya untuk tidak melihat orang lain, sadar siapa dia dan bagaimana dia. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa mari kita datang kepada Yesus, kita apapun kita datang kepada Yesus, maka Yesus akan menerima kita di dalam kehidupan. Nah, Terima kasih Pak Pendeta sudah memberikan kesimpulan. Ya, oke. Jadi, karena kita udah dengerin kesimpulan, udah dengerin jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita, sudah terjawab semua. Nah, segmen ini kita akan mendengarkan pertanyaan kuis berhadiah yang akan dibacakan oleh Kakak Hascela. Oke, baiklah. Pertanyaannya adalah, siapakah yang bersungut-sungut kepada murid Yesus ketika mereka diundang ke perjamuan? Aku bacain sekali lagi. Siapakah yang bersungut-sungut kepada murid Yesus ketika mereka diundang ke perjamuan? Nah, jadi teman-teman udah dengerin tadi pertanyaannya, lalu kalian bisa nulis jawabannya dengan membalas IG Story Hope Channel Indonesia dengan format #Cornerstone9 spasi jawaban. Aku kasih contoh misalkan jawabannya pegawai bank. Nah, jadi kalian boleh ketik #Cornerstone9 spasi pegawai bank. Gitu. Nah, jadi kalian harus buruan ketik jawabannya dan menangin hadiahnya. Dan untuk ngelihat pemenangnya, teman-teman bisa langsung lihat di story Instagram Hope Channel Indonesia. Oke, karena kita udah dengerin contoh jawaban lucu ini. Kita juga udah dengerin kesimpulan. Sekarang saatnya kita meminta tolong pendeta buat doain kita. Iya, kita berdoa.
Tuhan, Bapa dan Kali kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk tidak melihat seseorang, teman kami atau siapapun itu hanya sepintas lalu. Tapi sebagaimana Engkau melihat keadaan masing-masing, demikian juga kami pun datang pada Tuhan dengan keadaan kami sebenarnya untuk memohon agar Tuhan boleh menjadikan kami murid-murid Engkau yang sejati di dalam segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam kehidupan mereka, juga dalam pendidikan mereka, dan juga yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, dan yang dalam keadaan susah dan berseru kepada Tuhan. Tuhanlah kiranya menjawab seru doa mereka, agar mereka pun boleh melihat akan kasih Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami, ampuni dosa kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta sudah mendoakan kita. Sama-sama. Nah, oke lah teman-teman, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny Tambunan sudah berakhir. Jadi kalian harus tetap semangat dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan dalam membaca Alkitab dari halaman ke halaman, dan tentunya kalian harus lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.